Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, kepada Kepala Sekolah SDN Ciputat Selatan 03, Bapak Dr. Andes Surodal, MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Lukman Kardarsa, MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Minan, SPD. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Ciputat Selatan 03. Yang saya hormati orang tua murid kelas 6 dan anak-anak kelas 6, semuanya sekalian yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dan dapat menghadiri Zoom meeting sosialisasi PPDB 2021 pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih banyak setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir hari ini yang dengan penuh semangat bersedia menghadiri sosialisasi PPDB 2021 melalui virtual, yaitu Zoom ini. Nah, kita setelah ini pada pagi ini ada pun susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir hari ini mungkin diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah oleh Pak Lukman. Yang ketiga sosialisasi PPDB yang diberikan langsung oleh Pak Nafi. Dan keempat, mungkin kalau ada tambahan dari guru atau guru kelas, mungkin perwakilan kelas 6 Pak Minan, dan sesi tanya jawab setelah itu. Dan yang terakhir, penutup. Setelah pembukaan ini, selanjutnya yaitu saya persilakan kepada Pak Lukman untuk sambutan mewakili Kepala Sekolah. Untuk pada Pak Lukman, saya persilakan. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi PPDB tahun 2021. Pertama kita ucapkan syukur karena kita bisa berkumpul bersilaturahmi, terutama untuk orang tua murid kelas 6. Kemudian saya ucapkan juga mohon izin kepada Pak Surodal dan Pak Minan untuk memberikan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang pertama, dalam suasana Lebaran ini kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal kita selama puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadiran dari Bapak Ibu pada Zoom hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan atas niat dan waktunya mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kegiatan ini saya sampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah, Bapak Surodal menyampaikan permohonan maaf karena ada satu hal, ada kegiatan di SDN Ciputat Selatan 03. Beliau pamit izin tidak dapat mengikuti kegiatan hari ini, dan salam dari beliau untuk orang tua murid dan juga untuk anak-anak. Dan saya harapkan kepada Bapak dan Ibu orang tua murid menyimak baik-baik kegiatan hari ini, karena memang dari tahun ke tahun PPDB ataupun cara pendaftaran ke SMP sangat berbeda. Mungkin tahun ini ada beberapa tahapan-tahapan yang berbeda dari tahun lalu. Misalnya mungkin tidak ada jalur non DKI, ya. Di luar DKI tidak bisa daftar di tahun ini. Dan banyak hal lain yang akan disampaikan oleh Pak Hanafi.
Kami berharap Bapak dan Ibu, orang tua murid dapat menyimak dengan baik, mencatat yang penting, dan bertanya apabila ada hal yang belum jelas, sehingga nanti bisa mengikuti PPDB atau pendaftaran dengan lancar. Dan saya harapkan nanti kelas 6 semuanya dapat lulus dengan nilai yang sangat baik dan diterima di SMP negeri seluruhnya 100%. Saya kira itu saja sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lukman atas sambutannya. Selanjutnya, kegiatan inti dari acara ini yaitu sosialisasi PPDB yang diberikan langsung oleh Pak Hanafi. Kepada Bapak Hanafi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Gatot atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Radal MPD selaku Kepala Sekolah SDN Cipta Selatan 03, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kurikulum, Bapak dan Ibu Guru serta Tendik SDN Cipta Selatan 03, yang saya banggakan tim teknis PPDB SDN Cipta Selatan 03, serta Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 6 Cipta Selatan 03 yang hadir dalam acara sosialisasi PPDB tahun pelajaran 2021-2022 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom dalam acara sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Tidak lupa juga saya mengucapkan secara pribadi selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu apabila ada kesalahan kata, sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Jika ada WA yang tidak terangkat atau ada WA yang tidak terbalas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara saya mulai ke teknis sosialisasi peserta didik baru PPDB, tolong diperhatikan dan dipahami Bapak Ibu ya, karena yang untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan saya share paparannya. Kelihatan jelas Bapak Ibu ya? Jelas Mas Hanafi. Jelas, oke ya. Oke, yang pertama itu dasar hukumnya PPDB tahun 2021 ini itu berdasarkan Pergub nomor 32 tahun 2021 dan menjadi dasar melengkapi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Nah, bedanya tahun ini itu diperkuat oleh Pergub dan Kepdis ya. Kepdisnya nanti belum keluar. Mungkin nanti secepatnya Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan Kepdisnya. Tahun-tahun sebelumnya untuk aturan PPDB itu kita berdasarkan Kepdis. Tapi untuk tahun ini cukup diperhatikan juga oleh gubernur. Jadi makanya tahun ini gubernur mengeluarkan peraturan Pergub nomor 32 tahun 2021. Untuk tahun ini saya rasa PPDB ini lebih lebih ekstrim ya, lebih berbeda ya, yang tadi disebutkan Bapak Lukman. Jadi warga non DKI tidak bisa ikut PPDB negeri di DKI. Itu yang untuk tahun ini. Jadi mungkin untuk tahun ini nanti bakal banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau banyak tuntutan ya nantinya juga. Sederhananya dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu tertuang pada bab 11 pasal 12
yang dinyatakan bahwa jalur PPDB tahun ini meliputi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Jadi ada 4 ya. Itu yang ditertuang di Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dan tidak disebutkan untuk jalur warga non-DKI. Karena di Permendikbud tersebut menjadi dasar untuk sekolah negeri dalam menentukan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Oke, next. Asas dan tujuan untuk yang tahun ini, seperti tahun-tahun lalu juga sama, kita asasnya itu secara objektif, transparan, dan akuntabel ya. Tujuannya itu terdiri dari yang untuk tahun ini lebih sempurna dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, menyempurnakan pengembangan dari konsep PPDB. Nah, melibatkan lebih banyak stakeholder dari masyarakat, itu penyampaian informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan pilihan sekolah yang sesuai. Nah, maka dari itu, ini kan sosialisasi PPDB SD dan SMP. Nah, kepada Bapak Ibu, orang tua, guru, dan tendik semuanya yang hadir dalam acara sosialisasi ini, dimohon nanti agar bisa menyampaikan informasi ini kepada warga DKI yang usia sekolah atau yang mau ikut PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Jadi Bapak dan Ibu semuanya yang ikut ini punya tugas nih, atau punya saudara, tetangga yang terdekat, yang anak usianya sekolah, itu tolong diinformasikan. Oke, kita lanjut ke bagian teknis Bapak Ibu ya. Nah, untuk teknis yang sekarang ini sama seperti tahun lalu, karena di masa pandemi seperti ini, mohon Bapak Ibu di unmute ya. Kalau masih belum kondusif, nanti nggak bisa saya lanjut. Ibu hilang suaranya. Untuk tahun ini sama tahun lalu, PPDB dilakukan secara daring dan online. PPDB dilakukan di rumah, tanpa berkumpul di sekolah, karena untuk pencegahan penyebaran COVID ya. Nanti tetap di sekolah itu kita buka posko. Apabila memang orang tua yang masih belum jelas kita jelaskan secara daring, mau tidak mau kita melaksanakan secara luring. Tapi dengan syarat nanti ada ketentuan dari PPDB untuk datang ke posko. Nah, mekanismenya PPDB dari rumah, itu pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik baru atau CPDB, atau orang tua atau wali. Yang pertama. Yang kedua, verifikasi pendaftaran online nanti oleh admin. Yang ketiga, melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri di rumah oleh calon peserta didik. Oke. Nah, jalur PPDB untuk tahun ini ada 4 ya. Kalau untuk SD itu ada 3. Untuk poin-poinnya itu hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan sedikit ya. Yang pertama itu kita jelasin dulu yang persamaan antara SD dan SMP, kita ke afirmasi dulu. Kalau yang prestasi ini agak cukup rumit ya, rumit karena ada bobot-bobot penilaian yang mesti diketahui. Jadi kita yang gampang, yang mudahnya dulu saja, kita jelasin di jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini juga ada 2 prioritas Bapak Ibu ya. Yang prioritas pertama untuk SD dan SMP ya, anak penyandang disabilitas atau anak inklusi. Assalamualaikum, yang Mas berkebutuhan Izin, khusus. Pak Minan. Oke, bisa saya lanjut Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Yang kedua, dari jalur afirmasi ini, anak tenaga medis yang meninggal karena penanganan COVID-19. Nah, untuk SD. Yang untuk SMP, plusnya itu anak pemegang KJP Assalamualaikum, plus. Pak Minan. Mohon izin, Pak. Kau mau izin ini Pak? Kerja Pak. Assalamualaikum. Bisa saya lanjut Bapak Ibu ya?
tolong diperhatikan karena yang untuk nanti ini sebagai acuan untuk masuk PPDB SMP dan SD ya. Oke, saya ulang, untuk afirmasi itu ada terbagi 2 prioritas. Yang SD SMP, yang pertama itu anak penyandang disabilitas, yang kedua anak tenaga medis yang meninggal karena penanganan COVID-19. Nah, plusnya untuk yang SMP, plusnya nih yang untuk jalur SMP, anak memegang kartu KJP Plus dan sekaligus pemegang PIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini prioritas pertama untuk di jalur afirmasi. Nah, yang prioritas kedua hanya mengakomodir penerima atau terdaftar di DTKS. Ini prioritas kedua, baik SD maupun SMP. Yang kedua, anak dari pemilik kartu pekerja Jakarta, anak dari Jaklingko, dan mitra Transjakarta. Itu untuk jalur afirmasi. Kita lanjut ke jalur zonasi. Jalur zonasi sendiri di sini ada 3 prioritas Bapak Ibu ya. Untuk jalur zonasi ada tiga prioritas. Yang prioritas pertama, untuk sebentar, berdasarkan jalur zonasi, ini berdasarkan data dari Dukcapil Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita masuk jalur zonasi, kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan dulu itu kartu keluarga kita. Cut off Dinas Pendidikan itu terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020, mundur 1 tahun. Mundur 1 tahun sebelum PPDB di tahun 2021. Nah, jika ada cetakan kartu keluarga lebih atau melewati tanggal cut off, melewati tanggal 1 Juni 2020, Bapak Ibu silahkan mencoba untuk mengajukan akun. Kalau misalkan memang bisa melanjutkan untuk daftar PPDB. Kalau tidak bisa, berarti Bapak Ibu tidak bisa ikut PPDB negeri SD maupun SMP. Ini bagi yang non-DKI ya, bagi yang non-DKI, yang mutasi ke DKI atau domisilinya berubah DKI, tapi cetakan kartu keluarganya lewat dari tanggal 1 Juni 2020, nah itu tidak bisa. Tapi silakan Bapak Ibu dicoba saja dulu. Kalau misalnya memang bisa, untuk mengajukan akun bisa, berarti bisa lanjut. Paham Bapak Ibu ya sampai sini? Oke. Yang prioritas pertama di jalur zonasi itu RT calon peserta didik baru berdomisili sama dengan RT domisili sekolah. RT peserta didik baru yang berdomisili sama dengan domisili sekolah. Nah, itu yang prioritas pertama. Yang prioritas kedua, RT calon peserta didik baru yang bersinggungan dengan RT domisili sekolah. Yang berdekatan. Contoh misalkan kita SD 06 itu berada di RT 8. Kalau misalkan Bapak Ibu domisilinya RT 8 juga itu prioritas pertama. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu RT-nya bukan RT 8 domisilinya, berarti itu prioritas kedua. Nah, selanjutnya untuk prioritas ketiga, zona kelurahan. Zona kelurahan ini atau irisan kelurahan sama dengan kelurahan sekolah. Contoh misalkan sekolah SD atau SMP A sekitar kelurahan Cipete Selatan saja. Nah, kelurahan Cipete Selatan itu berdekatan dengan kelurahan mana saja? Berarti berdekatan dengan kelurahan Cilandak Barat, berdekatan dengan kelurahan Gandaria Selatan. Nah, itu yang prioritas ketiga. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar di SMP di jalur zonasi, kita perhatikan dulu domisili Bapak Ibu di mana dan domisili sekolahnya di mana. Untuk tahun ini makanya berbeda dengan tahun sebelumnya. Oke, untuk jalur zonasi ada 3 prioritas. Kita lanjut ke yang keempat. Ini
Nah, ya. Jadi untuk jalur zonasi ini, untuk jalur zonasi, prioritas pertama mempunyai peluangan meski usianya lebih rendah dari prioritas kedua dan ketiga. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahun ini kita tidak, yang prioritas pertama itu tidak seleksi usia, tapi seleksinya sekolah yang domisili Bapak Ibu yang berdekatan dengan domisili sekolah. Nah, itu prioritas pertama. Jadi tidak apa namanya, seleksi usia itu baru berjalan atau berlaku jika sudah masuk prioritas ketiga. Diperebutkan itu. Kalau misalkan yang prioritas pertama, domisili Bapak Ibu berdekatan dengan domisili sekolah, itu diprioritaskan pertama. Nanti untuk Kepdis zonasinya, nanti akan keluar dari Dinas Pendidikan. Kita tinggal tunggu saja. Kalau misalnya memang sudah keluar untuk zonasinya, nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Oke, lanjut untuk pindah tugas orang tua dan anak guru ya. Kita sebutkan dulu yang pertama itu pindah tugas orang tua. Nah, pindah tugas orang tua yang tahun ini juga cukup berbeda ya. Yang sekarang ini lebih luas. Lebih luas pindah tugas orang tuanya. Kalau dulu kan TNI, Polri, ASN yang boleh. Yang BUMN, BUMD itu boleh. Nah, untuk sekarang itu diperluas lagi. Kalau dulu itu harus ada surat catatan pindah domisili. Nah, kalau sekarang itu lebih luas, itu perpindahan orang tua untuk tahun ini mengakomodir lembaga, perkantoran, swasta, BUMN, BUMD, TNI, Polri, ASN, dan sebagainya, yang sifatnya memiliki surat tugas dari daerah manapun ya, yang masuk ke DKI Jakarta. Apa syaratnya? Syarat khususnya yang dapat mengikuti jalur pindah orang tua, yang pertama, wajib menyertai surat tugas orang tua itu mulai terhitung tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan pelaksanaan PPDB berlangsung. Yang pertama. Yang kedua, surat keterangan pindah domisili. Nah, ini surat keterangan domisili ini cukup Bapak Ibu melengkapi administrasi kekelurahan setempat. Tempat tinggal Bapak Ibu yang sekarang. Itu bagi jalur pindah tugas orang tua. Nah, bagi jalur pindah orang tua, ini calon peserta didik baru berhak memilih 3 sekolah. Haknya ya, bisa memilih 3 sekolah. Nah, selanjutnya untuk anak guru. Anak guru itu ada syarat khusus yang dapat mengikuti jalan anak guru, wajib disertai dengan hanya 1 syaratnya. Surat keputusan kepala sekolah tempat tugas guru tersebut mengajar. Disertai dengan surat keputusan kepala sekolah tempat tugas guru tersebut mengajar. Tidak boleh lintas jenjang. Guru mengajar di SD, calon peserta didiknya mau masuk SMP, itu tidak bisa. Jadi di mana guru tersebut mengajar, contoh guru tersebut mengajar di SD, dia punya calon peserta didik anak usia sekolah, dia itu bisa masuk. Tapi di sekolah Bapak Ibu tersebut mengajar. Termasuk Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP. Misalkan dari Bapak Ibu wali murid yang kelas 6 sekarang, ada orang tuanya mengajar di SMP negeri. Anaknya sekarang lulus kelas 6, mau masuk sekolah SMP negeri yang diajarkan oleh Bapak Ibu di tempat tugas yang sekarang. Itu bisa. Tapi kalau misalkan dari anak cucu guru, paman, bibi itu nggak bisa. Harus anak kandung. Ya, harus anak kandung. Ini untuk anak guru itu ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Contoh, Bapak Ibu orang tua atau Bapak Ibu guru domisilinya luar DKI. Tapi tempat tugasnya di DKI. Memiliki anak usia sekolah SMP atau SD. Itu bisa daftar.
itu bisa daftar di sekolah negeri DKI, walaupun domisilinya luar DKI. Tapi hanya boleh memilih satu sekolah saja. Anak guru ini hanya memilih satu sekolah saja. Tidak seperti jalur-jalur yang lain. Bisa memilih 3 sekolah. Oke, selanjutnya untuk tahap jalur prestasi. Ini saya jelaskan sedikit. Untuk jalur tahap prestasi ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menentukan nih untuk calon peserta didik baru atau kelas 6 yang lulus sekarang. Nanti bisa menentukan anak saya ikut jalurnya kira-kira jalur apa saja sih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menentukan ke situ. Untuk jalur prestasi itu ada 2. Jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik. Dua-duanya memiliki 5 variabel. Dua-duanya memiliki 5 variabel. Yang pertama itu rata-rata rapot. Yang kedua, bobot persentil rapot. Yang ketiga, kejuaraan akademik. Yang keempat, skor prestasi non-akademik. Yang kelima itu bobot persentil non-akademik. Nah, ini dua-duanya dari jalur prestasi ini memiliki 2 variabel. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya hanya bobotnya saja dari persentase. Jadi bobot antara prestasi akademik dan non-akademik itu bobot persentasenya beda. Contoh misalkan nih, untuk yang pertama, rata-rata rapot diambil dari 5 semester yang Bapak Ibu guru kelas 6 yang kita upload ke aplikasi Sidanira. Nah, itu sebagai salah satu perhitungan dari jalur prestasi. Bobot yang kedua itu terdiri dari jumlah peserta didik, akreditasi sekolah, top persentil, letak persentil, dan bobot persentil. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi alhamdulillah kalau di SD Cipete 03 itu kita memiliki 92 siswa dan memiliki hasil nilai akreditasi A. Nah, nilai akreditasi A itu dinilai oleh Dinas Pendidikan, top persentilnya itu maksimal sebesar 30%. Kalau misalkan sekolah yang akreditasinya nilainya B atau C, itu lebih kecil dari 30%. Kalau yang B itu 20 nilai akreditasinya, kalau yang C itu 10%. Nah, di mana letak persentilnya? Letak persentilnya itu akreditasi kita A 30% dikali dengan top persentil. Jadi kita dapat 92 siswa dikali 30%. Nah, berarti ada 28 siswa yang bisa ikut jalur prestasi akademik. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi dari 92 siswa di sekolah SDN Cipete 03 bisa mengikuti jalur prestasi akademik. Itu ada 28 siswa. Dari nomor urut 1 sampai 28. Dengan bobotnya yang 100%. Nah, dari urutan nomor 29 sampai 92 baru itu memiliki bobot 60%. Akan tetapi bagi yang bobotnya di bawah 100% yang tadi saya sebutkan nomor urut peringkat 1 sampai 28 itu bisa ikut jalur prestasi akademik. Nah, yang 60% tapi mereka punya nilai bobot di non akademik. Nanti di PPDB itu akan dijelaskan ya, begitu Bapak Ibu nanti mengajukan akun, nanti akan keluar nilai hasil dari prestasinya, prestasi akademik dan akademik. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan nih untuk jalur prestasi akademik dan akademik, karena memang banyak juga yang di jalur prestasi ini yang ikut daftar di jalur prestasi. Jadi berlomba-lomba untuk ikut di jalur prestasi. Nah, kalau yang di jalur non-akademik, itu tolong diperhatikan. Kalau nggak salah tahun ini kita ada 4 orang ya,
yang memiliki jalur prestasi non-akademik. Itu semuanya peringkatnya tinggi semua lagi, internasional. Nah, makanya kalau untuk jalur prestasi non-akademik itu dilihat dari jalurnya, sertifikatnya, kedinasan atau tidak. Yang sifatnya kedinasan atau tidak, berjenjang atau tidak. Terus yang mengeluarkan sertifikat itu tingkatannya apa? Nah, itu yang membedakan nanti. Cuman untuk yang non akademik masih belum penilaiannya itu langsung dari Dinas Pendidikan, bukan dari hasil nilai rapot dan segala macam ya. Kalau yang untuk non akademik, nanti yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk saat ini juga di aplikasi Sidandira itu belum ditampilkan untuk calon peserta didik yang jalur prestasinya. Jadi nanti ketahuan nih prestasi siswa itu bobotnya itu berapa, belum ditampilkan oleh Dinas Pendidikan. Ini baru penghitungannya saja, Jadi kita udah ketahuan, jadi kita udah tahu dan punya data untuk perkiraan siswa SD 03 yang bakal bisa ikut di jalur prestasi itu ada 28 siswa. Dari peringkat nilai rata-rata rapot semester 5 semester, dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Nah, dari 28 siswa ini yang nilai minimal persentil 30% itu dengan hasil nilainya 81,55. Nah, nilai rata-rata rapot dari kelas 4 semester 1 dan kelas 6 dengan nilai rata-rata 81,55. Nah, untuk kejuaraan akademik itu disesuaikan dengan Capdis. Nanti Capdisnya belum keluar Bapak Ibu ya untuk yang saat ini. Nah, untuk yang keempat itu skor prestasi non akademik melihat sertifikat lomba. Minimal untuk sertifikat lomba non akademik minimal itu tingkat kota. Minimal tingkat kota, juara 1, 2 dan 3. Dilihat juga kejuaraannya itu tunggal atau banyak ya. Contoh misalkan kayak Kasida itu kan banyak. Nah, itu kemarin yang untuk kejuaraan seperti itu, jadi harus dibuatkan daftar nama yang bergu ya, khusus yang bergu, kejuaraan tingkat kota atau tingkat provinsi dan tingkat nasional internasional. Yang bergu itu harus dibuatkan daftar nama. Jadi tidak mengandalkan satu sertifikat saja. Jadi sertifikat dilampirkan dengan daftar nama siapa saja yang dalam grup tersebut atau regu tersebut. Nah, kalau di SD, untuk kepemimpinan OSIS-nya itu tidak ada. Makanya di bobot penilaiannya itu 0. Termasuk kepemimpinan ekstrakurikuler. Tidak ada untuk di SD. Makanya muncul nanti bobotnya itu di aplikasi Sidandira itu 0. Jadi yang ditampilkan nanti bobot dari nilai 5 semester, rata-rata nilai rapot 5 semester, sama kejuaraan non-akademik. Nah, untuk bobot persentil prestasi non-akademik itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Dari kelima variabel di atas, sebagian acuan seleksi PPDB SMP. Jelas Bapak Ibu sampai sini ya. Nah, untuk jalur tahap akhir. Jadi ada nih tahap akhir. Baik di SD maupun SMP itu ada jalur tahap akhir. Untuk jalur tahap akhir, jika sekolah masih memiliki bangku kosong atau masih ada kuota, itu bakal dibuka untuk jalur tahap akhir. Nah, ini sifatnya jalur tahap akhir itu zonanya zona provinsi ya, maksudnya warga DKI bisa sekolah di SD atau di SMP negeri mana saja. Tapi tetap nanti kita melihat dari aturan Capdis yang zonasinya. Kemarin informasi seperti itu. Jadi untuk jalur tahap akhir ini bisa jalur provinsi. Warga DKI bisa sekolah di SD atau di SMP negeri mana saja untuk yang kemarin. Jika sekolah tersebut masih ada bangku kosong. Oke, lanjut. Nah, ini untuk
waktu dan jadwalnya, tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Untuk waktu dan jadwalnya, untuk prestasi itu pendaftaran sampai pengumuman itu dimulai dari tanggal 7 sampai 9 Juni. Lapor diri itu tanggal 10 sampai 11 Juni. Nah, ini tolong dicatat Bapak Ibu ya untuk jadwalnya. Yang untuk afirmasi itu pendaftaran dimulai dari tanggal 14 sampai 16 Juni. Lapor dirinya 17 sampai 18 Juni. Nah, berarti dikasih jangka waktu 2 hari. Nah, untuk jalur zonasi, ini untuk SMP ya. Untuk jalur zonasi itu dimulai dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni. Lapor dirinya pada tanggal 1 sampai tanggal 2. Untuk pindah tugas orang tua dan anak guru itu dimulai dari tanggal 7 sampai 30 Juni. Lapor dirinya 1 sampai tanggal 2 Juli. Untuk kuotanya masing-masing dari jalur ini, prestasi sebanyak 80%, afirmasi prestasi akademik sebanyak 18%, prestasi non akademik sebanyak 5%. Nah, untuk afirmasi itu sebanyak 25%. Nah, untuk zonasi itu sebanyak 50%, pindah tugas orang tua dan anak guru itu sebanyak 2%. Ini untuk SMP. Nah, untuk jadwal SD. Untuk jadwal SD itu ada 3 ya. Yang pertama jalur afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua. Yang tahap akhir nanti itu ditentukan oleh nanti Dinas Pendidikan. Yang untuk tahap akhir ya, baik SD maupun SMP itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jika masih ada bangku kosong. Ya, untuk afirmasi sendiri itu pendaftaran dimulai pada tanggal 7 sampai tanggal 9. Untuk SD, lapor diri mulai dari tanggal 10 sampai 11 Juni. Untuk jalur zonasi, itu pendaftaran dimulai dari tanggal 21 sampai 23 Juni, lapor diri pada tanggal 24 sampai 25 Juni. Nah, pindah tugas orang tua dan anak guru dimulai pada tanggal 7 sampai 23, lapor diri tanggal 24 sampai 25 Juni. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Kita lanjut ke teknis pendaftarannya. Untuk teknis pendaftaran, itu sama seperti tahun lalu ya, mekanismenya. Yang pertama itu aktivasi token. Mengakses laman di web ppdb.jakarta.go.id. Nah, ini Bapak Ibu siapkan berkas-berkasnya sebelum mengajukan akun, kartu keluarga, akte, itu disiapkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang pindah tugas orang tua, atau yang jalur inklusi atau jalur anak kebutuhan khusus, itu disiapkan juga psikolognya dan SPTJM-nya yang sudah di-scan bentuknya PDF, PNG, atau JPEG. Nah, bagi yang lembarannya banyak, contoh kayak psikolog itu lembaran banyak, itu saya sarankan di PDF-kan saja. Maksimal kapasitasnya berapa? Itu 1 MB. Yang kedua, melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta didik. Nomor peserta ya. Kalau misalkan yang SMP itu udah memiliki nomor peserta, kalau yang SD kan pakai nomor NIK nanti nomor pesertanya. Nah, yang ketiga, mengganti PIN atau token dengan password. Nah, rata-rata orang tua di sini pada suka lupa untuk pembuatan PIN, token, atau passwordnya. Ini tolong dicatat pada saat pembuatan password, ini tolong dicatat. Jangan sampai salah hurufnya, kodenya, atau angkanya. Jangan sampai salah. Besar kecilnya tolong diperhatikan pada saat waktu pembuatan password. Rata-rata orang tua pada lupa dan harus reset ulang passwordnya. Untuk reset ulang password itu bisa ke admin di posko sekolah. Kalau yang SD ke SD, yang SMP di SMP poskonya. Nah, setelah
aktif atau setelah aktivasi token, Bapak Ibu boleh untuk memilih tujuan sekolah sesuai dengan jalur Bapak Ibu yang mau ikut. Sesuai jalur masing-masing yang akan diikutkan oleh Bapak Ibu. Nah, setelah aktivasi token, pembuatan token, aktivasi token, dan pemilihan sekolah, baru Bapak Ibu memantau hasil seleksinya. Dipantau terus seleksinya. Jangan sampai istilahnya nggak dipantau. Nanti kelemparnya di sekolah mana atau tidak terdaftar di sekolah manapun. Nah, itu bisa kita cari lagi. Kita bisa daftar lagi di hari yang sama atau di hari yang Bapak Ibu anaknya sudah kelempar, itu bisa daftar lagi tapi dengan pilihan sekolah yang berbeda dari pilihan yang pertama. Bisa. Jadi jangan sampai untuk tahun ini jangan sampai menunggu nanti saya ikut tahap berikutnya, nanti saya tahap berikutnya. Jangan sampai seperti itu. Nanti malah nanti ketinggalan atau nggak dapat sekolah yang kita inginkan. Nanti malah seperti itu. Jadi ada kesempatan di tahap apa, kita ikutin. Ada kesempatan di tahap apa, contohnya misalkan, oh saya bisa masuk prestasi akademik, ikut. Kalau memang nanti saingannya berat di prestasi, tidak bisa di tahap prestasi, nanti masih ada tahap afirmasi. Tahap afirmasi kan bisa ikut di tahap zonasi. Dan tahap selanjutnya. Jadi jangan sampai nunggu nanti saya mau daftar di zonasi saja. Padahal Bapak Ibu memiliki prestasi akademik atau memiliki prestasi non-akademik. Jangan sampai menunggu seperti itu. Langsung ikutan kalau misalnya memang punya prestasi akademik dan atau non akademik, langsung ikut di jalur prestasi saja. Malah peluangnya lebih besar. Nah, untuk kalau misalnya sudah diterima pengumuman akhir telah diterima, itu jangan lupa Bapak Ibu lapor diri. Jangan lupa, kalau Bapak Ibu tidak melapor diri ke sekolah tujuan atau sekolah yang diterima, nanti dianggap mengundurkan diri, dianggapnya. Nah, itu Bapak nanti bisa kena sanksi, tidak bisa ikut tahap selanjutnya. Nanti bisa ikut tahap yang ketiganya atau tahap yang keempatnya. Itu bisa kena sanksi kalau untuk tahun lalu. Tapi untuk tahun sekarang juga saya belum tahu sanksinya seperti apa. Tahun lalu seperti itu, kalau misalnya tidak berubah. Jadi Bapak Ibu yang tidak lapor diri itu bisa kena sanksi. Nah, jangan lupa juga nanti begitu Bapak Ibu mengajukan akun, daftar pilihan sekolah, aktivasi token segala macam, itu di print atau di save PDF berkasnya. Bagusnya di print, kalau nggak di print nanti di save di handphonenya, berkas-berkas pendaftarannya. Karena kenapa? Nanti suatu saat Bapak Ibu lupa atau diminta oleh sekolah bukti pendaftaran segala macamnya, itu bisa Ibu kasih ke admin atau ke posko PPDB. Selanjutnya saya jelasin untuk yang di pra pendaftaran ya. Pra pendaftaran ini bagi anak atau siswa yang lulusan daerah tapi berdomisili DKI dan mau mendaftar di sekolah negeri DKI, ini mengikuti pra pendaftaran. Yang pertama, memiliki kakak provinsi DKI dan bersekolah di luar DKI. Nah, ini yang dimaksud pra pendaftaran. Yang kedua, calon peserta didik baru yang memiliki kakak provinsi DKI Jakarta lulusan atau sebelumnya paling lama 2 tahun. Contoh misalkan lulusnya di SD daerah, tapi dia tidak langsung melanjutkan sekolah. Dia nggak sekolah selama 1 atau 2 tahun. Nah, itu bisa daftar lagi di pra pendaftaran ini. Kalau misalnya mau sekolah di DKI. Nah, ini disiapkan SPTJM bermaterai dan ditangani oleh orang tua atau wali calon peserta didik baru. Yang ketiga, calon peserta didik baru yang memiliki kakak atau berdomisili Provinsi DKI Jakarta dan bersekolah di satuan pendidikan asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, itu di Kemendikbud di Senayan, itu minta surat rekomendasinya. Nah, untuk mekanismenya bagaimana? Untuk mekanismenya calon peserta didik baru mengajukan pra pendaftaran dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu mengakses laman publik
pra pendaftaran di PPDB di web sidanira.jakarta.co.id. Jadi daftarkan dulu di web sidanira.jakarta.co.id. Nah, yang kedua, mengisi formulir pra pendaftaran secara daring. Jadi isi dulu secara daring. Yang ketiga, mengunggah dokumen pra pendaftaran. Yang keempatnya, mencetak tanda bukti pengajuan pra pendaftaran yang berisi nomor peserta. Yang terakhir itu, calon peserta didik baru melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas pra pendaftaran yang telah diunggah dalam laman sidanira.jakarta.id pendaftaran. Sampai sini jelas Bapak Ibu ya? Nah, ini untuk layanan informasi, nanti insya Allah nanti kita share ya, yang untuk paparan ini nanti kita share ke orang tua, dipahami dan dipelajari. Nah, jika ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang bagi yang mau bertanya. Saya buka pertanyaannya. Pak Hanafi, saya mau tanya nih Pak Hanafi. Assalamualaikum Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kalau untuk kakak saya itu dikeluarkan tanggal 01/02/2019. Gimana tuh Pak Hanafi? Nah, itu masih bisa, Bu. Kan paling itu mah lebih bagus, Bu. Oh gitu. Kan paling lambat itu 1 Juni 2020. Paling lambat itu. Contoh misalkan ada calon peserta didik dari daerah. Dia pindah ke DKI di tahun 2020. Dia mengurus perpindahan domisili, tapi lewat dari tanggal 1 Juni. Nah, itu yang tidak bisa ikut pendaftaran PPDB di Jakarta kalau misalnya memiliki anak usia sekolah. Tapi jangan berkecil hati, dicoba dulu saja. Siapa tahu kadang-kadang seperti ini. Kita ngajukan ke kelurahannya sebelum 1 Juni 2020. Ngajukannya udah lama. Tapi kartu keluarga aja dicetak lewat dari tanggal 1 Juni. Itu bisa dicoba dulu. Bisa dicoba dulu untuk mengajukan akun. Siapa tahu datanya sudah terdaftar di Dukcapil, DKI, tapi surat kakaknya dicetaknya lebih dari tanggal 1 Juni 2020. Biasanya ada yang seperti itu. Masih Pak Hanafi. Ya, sama-sama Bu. Kasih Bu Linda. Ya. Mas Hanafi. Ya, Pak Minan. Gini mau tanya nih, tadi ada yang jalur prestasi itu anak kita yang kelas 6 ini terutama itu 4 orang yang jalur prestasi ya Mas. Ya, non akademik itu Pak. Oh iya jalur non akademik. Non akademik ya, non akademik. Betul Pak. Yang jalur prestasi akademik itu saya catat di sini ada 28 orang Mas dari Betul, Pak. 92. Itu kenapa begitu ya Mas? Yang nggak bisa ikut semua berarti yang jalur prestasi? Enggak Pak, nggak bisa ikut semua. Karena kan rata-rata nilai rapot tertinggi Pak. Oh, jadi ikutnya jalur apa nanti Mas? Bisa ikut jalur prestasi Pak, yang dari 28 siswa ini. Enggak, yang di luar di bawah 81,55 ini jalur apa nanti ikutnya? Jalur zonasi Pak. Oh, jalur donasi ya. Tapi yang urutan 29 sampai 92, kalau dia memiliki kartu Jakarta Pintar, memiliki KJP Plus, itu bisa ikut diafirmasi Pak. Oh, diafirmasi dulu ya daftarnya ya? Ya, bisa ikut diafirmasi. Iya. Oke. Nah, ya tadi kan ada zonasi itu kan ada 3 prioritas ya untuk yang SMP. Ya. Disabilitas, anak tenaga medis yang meninggal karena penanganan COVID, pemegang KJP dan KIP. Iya. Nah, itu prioritas pertama. Pokoknya diprioritaskan. Jadi prioritasnya sekarang bukan usia Bapak Ibu ya. Bukan usia lagi. Iya ya Mas ya. Ya, iya. Itu prioritas pertamanya. Ya, ada yang bertanya Ibu Aryani. Iya, terima kasih Pak Hanafi. Iya Bu. Pak, yang tadi ada beberapa pertanyaan ya Pak, mohon bersabar. Oke, yang tadi yang jalur afirmasi, itu KJP dan KIP atau KJP atau KIP ya Pak? Atau KJP dan atau KIP? Itu satu. Yang kedua, Pak,
28 anak, boleh dong Pak kita dikasih tahu, dibisikin siapa sih 28 anak ini yang bisa masuk jalur prestasi akademik, dan 4 anak ini yang bisa masuk jalur prestasi non akademik. Kita dibisikin ya Pak, siapa, jadi kita bisa pede nih, oh si Kenzi nih bisa nih, aku yakin karena dia selalu 10 besar, bisa nih masuk prestasi. Terus aku juga yakin nih si Kenzi bisa, Kenzi punya sertifikat, bahkan sertifikat internasional gitu. Jadi pede gitu, jadi pengen tahu siapa aja Pak orangnya. Terus cara daftarnya itu kalau untuk prestasi, kita nunggu dari Pak Hanafi atau kita langsung input NIK, tiba-tiba oh anak ini memang prestasi gitu loh, bukan emang harus bisa ikut jalur pertama gitu loh Pak. Apa kan kalau misalnya yang non akademik kan ada sertifikatnya banyak tuh Pak, jadi apakah langsung di scan semua, hanya butuh sertifikat saja tanpa surat? Kalau yang tahun lalu aku dengarnya tuh pakai disporanya tanda tangan, apa Kemenporanya juga tanda tangan, itu juga pakai apa enggak Pak gitu. Terus lagi apa ya, udah itu dulu deh Pak kayaknya Pak. Oke, saya jawab satu persatu dulu Bapak Ibu ya. Ya. Oke, tadi ada di jalur afirmasi ya. Afirmasi itu KJP atau KIP. Nah, ini kan ada skala prioritas Bapak Ibu ya. Saya jelaskan tadi ada 3 prioritas. Itu yang prioritas pertama. Nah, kalau misalkan punya KJP saja, berarti itu hitungannya prioritasnya kedua. Boleh mendaftar, tapi prioritasnya kedua. Itu secara untuk seleksinya. Untuk seleksinya. Kalau misalkan yang punya dua-duanya, KJP dan KIP, berarti dia prioritas pertama masuknya, didahulukan. Kalau punya KJP saja, berarti dia prioritasnya kedua. Bisa kalah oleh sama pemilik KJP dan KIP. Kayak gitu, seleksinya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang tadi, yang kedua, 28 anak ini siapa saja? Nah, itu nanti kewenangan Bapak Ibu guru kelas 6-nya. Saya tidak bisa menyebutkan di sini sekarang. Nanti dibisikin mungkin sama Bapak Ibunya. Gimana Bapak Gatot, Bapak Pimpinan? Ya, dibisikin, nanti saya bisikin Bu. Saya datengin melalui WA. Oke. Kali gitu ya Mas ya? Ya, ya. Termasuk yang 4 anak ini, yang memang betul sudah kemarin konfirmasi ke saya, untuk upload prestasinya, sertifikatnya. Nah, kemarin sarannya itu ambil prestasi tertinggi. Paling rendah kan di sini kita nasional, Pak ya. Paling rendah yang kita upload itu nasional. Ya. Itu internasional udah bobot nilainya juga untuk saat ini kan tadi saya sebutkan itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan langsung, Bapak Ibu. Nanti waktu begitu pendaftaran di jalur prestasi, nanti kelihatan bobotnya. Nanti kelihatan di bobotnya, berapa bobotnya. Nah, kalau misalkan yang tadi jalur prestasi akademik, karena kan nilainya memang kita yang pegang. Nilainya ya. Iya. Nilai rata-rata rapotnya kita pegang. Jadi saya tahu untuk penghitungannya untuk di jalur prestasi akademik. Nah, bedanya dengan prestasi non-akademik, itu yang menentukan nilai bobotnya itu Dinas Pendidikan langsung. Nah, diperhatikan dari yang tadi, lombanya ini berjenjang atau tidak. Contoh misalkan yang berjenjang itu OSN, tingkat wilayah, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat nasional, internasional, itu berjenjang. Nah, ada yang tidak berjenjang. Contoh misalkan, langsung daftar di nasional atau internasional. Nah, itu tidak berjenjang. Berarti yang prioritas pertama itu berjenjang, kedinasan. Nah, yang kedua, yang langsung memiliki prestasi tertinggi yang tidak berjenjang, tapi kedinasan, masih kedinasan, itu prioritasnya. Nanti untuk yang seleksi yang yang mana yang diprioritaskan, mana yang enggak, itu nanti sistem dari Dinas Pendidikan yang menentukan. Tapi udah ketahuan dari sekarang juga untuk yang di SD kita dari 4 siswa itu rata-rata internasional, rata-rata ya, nasional dan internasional, rata-rata nasional, ada yang internasional juga. Jadi itu cukup tinggi juga bobotnya, menurut saya itu cukup tinggi karena yang mengeluarkan kan menteri ya, secara kedinasan juga, bukan lembaga yang mengeluarkan. Kalau lembaga itu kan istilahnya nilainya mungkin lebih kecil dibandingkan kedinasan. Ya, Cice belum dijemur. Nah, untuk yang cara pendaftaran jalur prestasi. Berapaan, Cek?
Cara pendaftaran jalur prestasi sama saja. Yang pertama itu mengajukan akun terlebih dahulu. Mengajukan akun, setelah memiliki token, aktivasi, baru daftar sesuai dengan jalur Bapak Ibu masing-masing. Nah, makanya perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan untuk pendaftaran, kira-kira anak Bapak Ibu itu cocoknya, baiknya, ikut di jalur apa? Contoh, yang 4 anak tadi di jalur prestasi non-akademik, ikutkan di jalur prestasi. Karena memang memiliki sertifikat yang tinggi dan secara kedinasan. Tolong itu yang masih belum di-mute, tolong masih ganggu kayaknya itu. Fahri sama siapa nih? Galang, Dipaninya tolong di-mute dulu. Bisa saya lanjut tuh Habib ya? Galang di-mute dulu, Galang. Galang kalau nggak mau bertanya, dia tolong di-mute. Masih kedengeran ada suara burung, ada suara nyuci piring. Udah. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, diperhatikan. Contoh misalkan Bapak Ibu memiliki KJP dan KIP. Dua-duanya aktif nih, KJP dan KIP-nya aktif. Bukan KJP waktu di kelas 5, tapi di kelas 6 udah nggak dapat. Bukan. Tapi memang yang aktif di tahun ini, tahun sekarang, yang sekarang. Ya, KJP-nya aktif, KIP-nya aktif. Berarti ikut di jalur afirmasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang punya KJP KIP, tapi dia punya prestasi juga. Kan yang pertama jalur prestasi nih. Ikutkan dulu di jalur prestasi. Nanti di jalur prestasi nggak lolos, bisa ikut di jalur afirmasi. Nggak lolos lagi, bisa ikut di jalur selanjutnya. Jadi bisa pilih-pilih mana prioritas pertama anak saya yang bisa didaftarkan. Kalau misalnya memang bisa didaftarkan jalur prestasi, yang pertama tadi yang 4 siswa yang memiliki prestasi non-akademik dan 28 siswa memiliki prestasi akademik. Nah, itu bisa didaftarkan di jalur prestasi. Silakan bersaing berlomba dengan sekolah lain. Silakan. Nanti jangan berkecil hati kalau misalnya memang bobotnya itu ternyata lebih tinggi dari sekolah-sekolah lain. Itu jangan khawatir. Yang penting kita sudah mencoba dan mendaftarkan. Kalau misalnya memang tidak lolos juga di jalur prestasi, kan kita bisa mundur di jalur afirmasi. Contoh yang tadi juga afirmasi kan ada prioritas pertama, prioritas kedua yang diafirmasi. Yang pertama, anak penyandang disabilitas atau anak inklusi. Ini prioritas pertama ini. Otomatis dia tidak bisa tersaingin oleh anak-anak yang lain. Yang kedua, tenaga medis yang meninggal karena penanganan COVID anaknya. Nah, itu juga prioritas pertama. Yang ketiga, memegang KJP dan KIP itu prioritas pertama. Nah, untuk prioritas keduanya siapa saja? Yaitu penerima DTKS atau terdaftar di DTKS, anak pemilik kartu Jakarta Pekerja, anak dari Jaklingko atau Mita Transjakarta. Ini yang prioritas kedua. Nah, makanya Bapak Ibu yang punya KJP dan KIP beruntung sebagai prioritas pertama. Jelas Bapak Ibu ya? Pak Hanafi mau tanya Pak Hanafi. Iya Pak. Tadi yang untuk tanda tangan Ibu siapa hari ini ya? Untuk tanda tangan Menpora kan sudah jelas ada di Menpora. Udah jelas ya, karena kan tunggal ya, bukan beregu. Yang tadi saya jelaskan, contoh misalkan dalam lomba regu. Kalau lomba regu itu kan kasida, marawis, atau yang lain-lain itu yang sifatnya beregu, biasanya kan sertifikatnya satu tuh. Sertifikatnya satu atas nama siswa, tapi sertifikatnya satu. Nah, itu dibuatkan daftar nama dulu oleh kita. Nanti minta rekomendasi ke yang membuat sertifikat tersebut. Minta misalkan dari tingkat kota atau tingkat provinsi, siapa yang penyelenggaranya. Kita minta rekomendasi ke sana. Dan kita upload di Sidanira. Kebetulan kan di SD kita tidak ada juara tingkat yang bergu, hanya ada yang tunggal saja dari fasilitas tersebut. Jelas? Apa cukup jelas Ibu Aryani penjelasannya? Cukup Pak untuk yang jalur prestasi. Paling saya cuma minta dibisikin aja siapa nama siswanya biar kita orang tua pede nih anaknya, oh masih jalur prestasi nih Pak. Pak, begini kan kalau misalnya jalur prestasi tiba-tiba kan nggak mau di sekolah yang
diterima di jalur prestasi tapi di beda sekolah yang dia pengen gitu loh. Nanti kalau misalnya coba jalur zonasi terus nggak keterima juga, tiba-tiba nanti berubah, kata Bapak kan nggak bisa ya kalau misalnya sudah diterima tapi nggak lapor diri gitu. Misalnya Iya. Ken mau di 68, Ya, tapi diterimanya di 86, udah jalur prestasi, tapi nggak mau, coba di zonasi deh gitu. Ternyata di zonasi juga nggak dapet gitu. Tiba-tiba langsung ke 86 itu kita kena penalti juga nggak sih Pak? Kena hukuman juga nggak sih? kalau untuk tahun lalu kena hukuman, Bu. Kalau misalnya kita tidak lapor diri. Anaknya sudah diterima tapi tidak lapor diri. Otomatis kan istilahnya hukumannya kenapa? Karena diberi hukuman. Harusnya kesempatan tersebut untuk anak yang lain, yang anak tersebut yang masuk malah tidak mau sekolah. Gitu. Terus kalau misalnya sudah lapor diri, otomatis tidak bisa masuk coba jalur lain dong Pak. Misalnya Betul. udah di prestasi, tapi Betul. mau coba di zonasi nggak bisa. Nggak bisa, karena siswa tersebut sudah diterima di sekolah di jalur sebelumnya. Kalau misalnya Bapak Ibu, jadi gini, jangan istilahnya jangan jadi patokan untuk tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau untuk tahun sekarang berbeda ya. Jadi pastikan dulu pilihan sekolahnya. Dipastikan dulu pilihan sekolahnya. Ya kalau misalnya memang dari 3 pilihan sekolah tersebut, pilihan pertamanya A, pilihan keduanya B, pilihan ketiga C, tapi ternyata diterima di pilihan ketiga yang C, nah Bapak Ibu harus terima konsekuensinya. Karena Bapak Ibu memang sudah memilih 3 sekolah tersebut. Jangan sampai nanti pas begitu terima, bingung, kok saya diterima di sini padahal saya nggak mau di sekolah sini, tapi kenapa Bapak Ibu milih di sekolah sana? Ya jelas-jelas kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau sekolah di sana, jangan pilih sekolah tersebut. Berarti cuma bisa satu sekolah aja bisa Pak? Bisa, tapi resikonya ya, kalau misalnya tidak diterima di sekolah tersebut, otomatis tidak diterima dimanapun. Resikonya. Untuk presentasinya Pak, berarti tiap kita dapat infonya kayak misalnya 68 terima berapa siswa, kayak misalnya sekian ratus siswa, terus donasi hanya 50%, berarti kan sekian siswanya gitu. Itu tahu infonya dari mana ya Pak? Nah, infonya dari sekolah tersebut Bapak Ibu. Oh. Bapak tanya atau Ibu tanya ke sekolah SMP tersebut, untuk tahun ini buka berapa kuota atau buka berapa kelas. Oh. Nah, dari persentase nanti saya sebutkan persentasenya ya. Nah, ini ada persentase. Kelihatan Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Nah, untuk SMP sendiri, persentase jalur zonasi itu 50%. Jalur zonasi. Untuk jalur mohon di unmute. Yang mana? Oh, nih Ibu Kinara, tolong di-mute dulu, Ibu Kinara ya. Ibu Kinara ini Ibu Yurike. Iya, Pak. Iya, makasih Ibu. Saya bisa lanjut ya. Oke, ini prosentasenya ya. Prosentasenya untuk SMP di jalur zonasi itu 50%. Oke. Keafirmasi ada 25%. Pindah tugas orang tua atau anak guru itu ada 2%. Prestasi non-akademik itu ada 5%. Prestasi akademik ada 18%. Berarti peluangnya yang untuk jalur prestasi itu lebih banyak di prestasi akademik. Tapi bukan prestasi non-akademik sedikit peluangnya. Tapi memang jarang siswa yang dapat peringkat internasional atau nasional. Jadi peluangnya juga lebih besar. Gede peluang kita, karena kita masuk ke internasional. Jelas Bapak Ibu ya? Dulu kayak kita ingin CPP internasional kan? Tingkat nasional kan? Tolong di unmute dulu Bapak Ibu. Oke, di sini yang prestasi akademik non-akademik bukan berarti prestasi akademik lebih besar dibandingkan non-akademik. Karena prestasi akademik, kalau Bapak Ibu tolong di unmute, karena prestasi akademik kita udah ketahuan dari SD Cipete 03 itu yang bisa ikut jalur akademik ada 28 siswa. Tapi yang prestasi non-akademik hanya ada 4 siswa. Lebih banyak mana 28 dengan 4 siswa. Otomatis prestasi non-akademik juga peluangnya lebih besar. Karena memang jarang anak yang prestasi nasional atau internasional.
Cukup jelas, Ibu? Provinsi banyak. Siapa? Jelas. Oke. Assalamualaikum Pak Hanafi. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu Divania. Iya Pak, saya mau tanya. Seandainya kan Diva lewat jalur prestasi. Nah, terus dia nggak lolos tuh Pak. Akhirnya dia lewat jalur zonasi, tapi di SMP yang sama itu bisa atau masih bisa apa enggak Pak? Masih bisa. Oh, gitu ya. Oh, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Hanafi. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Pak, Aleka Bilkis kan dia nggak punya KJP, nggak punya KIP, nggak punya itu tuh. Terus gimana? Berarti dia nggak ngikut afirmasi tuh Pak. Nanti tanya Bapak Ibu guru kelasnya, dicek bisa ikut jalur prestasi akademik nggak? Kemarin sih dia rata-ratanya 88,80 gitu. Oh, nggak bisa itu Bu, bisa ikut jalur 88. Jalur prestasi akademik ya Pak Hanafi ya. 88. Rata-rata nilai rapotnya itu yang kita upload ke Sidanira. Iya, yang di Sidanira Pak, kan saya foto tuh yang kita foto dari Pamenan. Ya. Dia itu yang dari kelas 4 sampai kelas 6 itu 88,80 gitu. Berarti anak Ibu masuk sebagai salah satu prestasi akademik. Karena kan nilai minimal Pak, ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, kalau nggak diterima berarti ke zonasi gitu Pak. Iya benar Bu. Afirmasi dilolosin gitu. Ya, betul. Oh gitu ya, makasih Pak. Sama-sama. Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah lihat ya nilai-nilainya ya, nilai yang kita sudah upload ke Sidanira, ada nilainya berapa rata-rata rapot dari 5 semester tersebut. Kalau misalnya memang di atas rata-rata 81,55, berarti anak Bapak Ibu termasuk bisa ikut jalur prestasi akademik yang 28 siswa tersebut. Oke, jelas ya? Assalamualaikum Pak Hanafi. Ya, waalaikumsalam. Ibu William, silakan. Iya, maaf ya, William kan nggak ada KJP, nggak ada KKDKI juga Pak, itu gimana itu Pak? Aduh, repot juga ya. Nah kan kita sebelum-sebelumnya kan kita sudah sarankan Bapak Ibu. Iya Pak. Ya, kita sudah sarankan. Kalau misalnya Bapak Ibu, maaf yang domisilinya luar DKI, tapi tinggal DKI, tapi mau lama tinggal di DKI, dan maksudnya lama tinggal di DKI ya, harusnya memang sudah diurus untuk mutasi domisilinya. Karena kenapa? Karena nanti mempersulit anaknya untuk ikut jalur PPDB. Apalagi di jalur PPDB sekarang tidak menerima non DKI atau domisili non DKI. Makanya itu yang jalur terakhir juga nggak bisa gitu ya Pak? Nggak bisa, khusus warga DKI. Oh. Nah, berarti walaupun cuman pindah domisili juga gitu bisa gitu ya Pak? Kalau sekarang ya tidak bisa. Oh. Kalau sekarang Ibu pindah domisili untuk ikut daftar yang tahun sekarang nggak bisa. Oke. Jangan berkecil hati Bu, yang untuk si siapa? William. William ya. Untuk tahun ini kan sekolah swasta kan beda peraturan dengan sekolah negeri. Iya Pak. Oke. Nanti Ibu bisa cari sekolah swasta, ikut 1 tahun. Nanti misalnya ada kesempatan mutasi ke SMP negeri, Ibu bisa. Oh gitu ya Pak. Ya seperti itu. Ya itu jalan terakhirnya seperti itu. Iya. Tidak bisa ikut PPDB negeri di Jakarta tahun ini, tapi bisa masuk di SMP swasta. Tapi kalau misalnya Ibu pengen tetap masuk negeri, ikut di swasta dulu, memiliki rapot, Ibu bisa ada kesempatan kalau misalnya ada mutasi ke SMP negeri, silahkan dicoba. Oke, iya. Baik Pak, terima kasih informasi. Sama-sama. Assalamualaikum, aku dulu ya. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hanafi, Pak Minan, aku orang tua dari Anggi Julia. Aku mau tanya, kartu keluarga aku kan kemarin habis update tanggal 26 November 2020. Itu apakah aku perlu update ke Dukcapil atau gimana ya? Update-nya karena apa, Bu? Karena kan ayahnya Anggi November itu meninggal, jadi aku ada pembaruan kartu keluarga, Pak. Oh, tapi bukan pindah domisili kan? Bukan sih, masih di DKI juga. Oh, itu tidak masalah, Bu. Oh, gitu. Yang permasalahannya itu, contoh misalkan, Ibu dari Jakarta Pusat, kakaknya Jakarta Pusat, tapi tinggal di Jakarta Selatan.
Oh, yang seperti itu ya? Nah, iya, atau yang kakaknya luar DKI atau kakaknya luar DKI tapi tinggal di DKI. Nah, itu yang bermasalah. Tapi kalau misalnya update-nya hanya perubahan data saja, tidak berubah domisilinya, itu tidak masalah. Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Sebelum ditutup, ada lagi pertanyaan. Saya kasih satu pertanyaan lagi. Karena ini waktunya sudah mau jam 10. Kurang 1 menit. Iya. Maaf Pak. Selamat Assalamualaikum. Satu pertanyaan saja Bapak Ibu ya. Pak. Ibu Vanessa ya? Ibu Vanessa ya. Iya Pak. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Silakan Bu. Iya, saya mau nanya. Rencana saya kan Vanessa saya masukkan ke SLB. Itu ini prosesnya bagaimana ya Pak? Maksudnya saya mau masukkan ke negeri. Lobet lagi. Ya, Tuhan. Ya langsung aja Bu, suaranya kedengeran. Pak. Suaranya terdengar nggak apa-apa, lanjut. Lanjut bicara aja Bu. Lanjut bicara. Bu Vanessa lanjut bicara Ibu. Masih terdengar suaranya. Robek ya. Bu Vanessa. Ibu Vanessa. Halo Bu. Oke. Kalau misalnya tidak respon, nanti bisa lanjut via WA, Japri atau telepon. Bisa ke saya, bisa ke guru kelasnya untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk saat ini, karena berhubung waktunya sudah habis, ada Bapak Ustadz nggak di sini Pak Gatot? Saya serahkan lagi ke Bapak Gatot. Kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Nafi atas paparannya terkait tentang PPDB 2021 ini. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum saya tutup acara ini, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, apresiasi kepada Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan anak-anak yang sudah mengikuti acara sosialisasi PPDB ini sampai akhir. Diperhatikan aja untuk tanggal dan tahapan tata caranya PPDB. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lagi kepada Pak Nafi atau tim PPDB sekolah. Semoga di hari mulai pendaftaran nanti untuk peserta didik ke SMP berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Minan. Get, udah dipotong belum, Get? Udah screenshot. Oke, terima kasih. Tapi enggak semua nyala. Kalau bisa dipoto dulu semua ini ya. Bapak Ibu jangan logout dulu. Semuanya. Kita mau foto dulu ya. Ada berapa halaman kita foto? Ini ada 4 halaman ya. Berarti dipoto semua. Pak Gatot, terima kasih. Ya. Tolong nyala kameranya semua. Ya Pak Minan silakan. Ada yang perlu disampaikan? Sedikit pesan aja buat orang tua dan anak-anak. Sebelum memilih SMP itu, misalnya ada 3 SMP atau pilihan utamanya itu mungkin sebaiknya dimusyawarahkan dulu. Nanti mau sekolah di mana yang pilihan utama sesuai kriteria nilainya, sekolahnya, dan harus udah matang itu. Kira-kira terima nggak di SMP ini? Yang logika, yang penuh logika. Kita pengennya ke sekolah ini, terus nilainya atau prestasinya juga di bawah nilai yang lain. Jadi kita perlu perhatikan itu. Jadi jangan sampai udah masuk sekolah, udah diterima di sana, istilahnya pengen pindah kayak tadi bilangnya Bu Kenji gitu. Jadi harus dimusyawarahkan antara anak dan orang tua. Itu aja Pak Gatot pesannya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Gatot. Terima kasih Pak Minan atas masukannya dan perhatiannya. Tidak ada lagi Pak Nafi, gimana? Ditutup? Dibuka videonya, kita mau sesi foto. Oke. Semua udah nyala. Foto udah nyala. Yes. Kamera rolling. Cekrik. 1 halaman 2 halaman 3. Oke, ada 3, ada 4. Oke, sudah selesai Pak Nafi untuk laporan. Terima kasih Pak. Pak Minan, Pak Gatot, jangan lupa ya list 28 plus 4 prestasinya. Ya lah.